Oke, kali ini saya mau nyanyi kembali. Aduh, kelihatan baju saya nggak jelas. Posisinya nggak enak. Nyanyi ya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Oke. Selanjutnya tadi ya, video yang tadi, ketika saya bermimpi di suatu Ka'bah, saya bingung. Saya kan Nasrani, kenapa saya dimimpi Ka'bah ya? Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa, karena kan mungkin lah saya cerita pasti dianggap saya, ngapain sih cerita gitu, kamu orang Nasrani kan? Nah, nanti ada pertentangan, dari saya diam aja. Nah, ketika di saat saya udah punya anak 2, saya kan, ya nggak usah ceritanya panjang ya, pokoknya saya pisah sama papanya anak karena ya nanti ada ceritanya lagi. Saya membesarkan anak sendiri, single parent. Kemudian ketika saya kerja di klinik dokter hewan, ada tukang, namanya saya nggak usah sebutin ya, karena kan nanti nggak enak, siapa tahu orangnya udah menikah. Tukang itu baik sama saya. Saya bilang, saya udah tua loh, jangan sama saya, aku udah tua loh, udah umur 40 sekian, kamu masih umur 28. Dia bilang, aku sayang sama kamu. Itu benar, dia sayang, dia cinta, tapi maaf, orang tuanya, terutama ibunya nggak suka sama saya. Walaupun bapaknya baik sama saya, ibunya nggak mau, bahkan saya hampir dibawakan pisau untuk saya dibunuh memang. Karena ada kejadian itu, terpaksa si calon suami saya, karena dia memang pengen saya pengen jadi istrinya. Saya sudah dibawa ke UA, saya sudah masuk muslim, disabilillah memang. Tapi dengan catatan, saya bilang ke dia, saya nggak bisa loh masuk muslim selamanya karena saya itu Nasrani. Dia bilang nggak apa kok, itu hanya persyaratan. Kemudian kita ke tempatnya Kak Debbie, si Kak ini namanya, Kak, saya mau menikahi Sandra, walaupun dia janda, walaupun dia sudah tua, walaupun saya melarang, saya mintanya. Tapi saya mengizinkan si Sandra ini untuk kembali ke agamanya nanti setelah pernikahan. Jadi kan saya punya keyakinan bahwa saya memang bukan jalan itu sebenarnya. Saya kan hanya butuh persyaratan, karena kalau muslim nggak bisa kan menikah dengan di luar muslim, persyaratan. Kemudian saya baru sadar, ternyata ketika saya memohon setiap doa saya kepada Tuhan Yesus ya, memohon, Tuhan jangan buang saya menyintaimu setengah mati, saya tidak akan pernah meninggalkanmu, saya sangat menyintaimu Tuhan. Bullshit. Ketika saya menemukan kayaknya, saya anggap bilang Kosim lah, Kosim kan banyak di kota Malang ini. Ketika saya menemukan Kosim, awalnya saya tolak dia, karena kan usia saya nggak mungkin lah, saya ketuaan. Kita
ternyata usia tua tuh nggak enak. Walaupun menurut dia saya masih cantik sih ya, karena masih umur 40 sekian masih lumayan untuk dilihat. Saya baru sadar, demi dia, walaupun dia sebagai syarat kan, saya membuang Yesus saya membuang dia hanya untuk pernikahan duniawi. Saya barter Tuhan saya untuk dia. Nah, betul kan? Betul sekali, diimpikan Tuhan itu benar. Ketika saya memohon Tuhan, jangan buang saya sangat mintaimu. Tapi Tuhan tahu anaknya, Tuhan tahu di momen apa dia akan meninggalkan saya. Tapi Tuhan menarik saya kembali. Jadi ketika Kosim nggak bisa meneruskan hubungan saya, tidak menikahi saya karena ibunya nggak mau saya dipulangkan, saya harus kembali memang. Tanpa saya dipulangkan atau ketika saya tetap menjadi istri Kosim, saya pasti kembali ke agama. Saya udah berjanjian dari awal dan saya nggak bisa. Ketika si ibunya, saya di rumahnya, itu belum nikah ya, saya dibawa Kosim memang, saya di rumahnya ibunya bilang, Sandra, sekarang ya kamu sama Kosim sholat. Terus saya bilang sama saya itu, sayang, saya nggak bisa loh. Bisa gak apa-apa, kamu nggak usah berdoa, nanti kamu dimarahi ibu gimana? Gak apa-apa, nanti saya aja yang nanggung. Ya saya emang nggak bisa. Sandra, kamu nggak sholat? Nggak bu, saya belum bisa bu, saya jawabnya gitu. Ya saya emang nggak bisa, saya nggak bisa dipaksa, walaupun memang itu calon ibu saya ya, saya nggak bisa. Atau mungkin karena saya ego ya, karena saya merasa tua kan, merasa lebih tua dari Kosim. Bukan juga itu sih, memang saya nggak bisa dan sudah perjanjian dari awal kan. Tapi Kosim mengcover saya dengan baik. Terus gak usah sayang, kamu di kamar wae. Ketika saya dipulangkan, saya kembali untuk bekerja kembali kan, saya baru sadar bahwa saya membuang Yesus saya mohon ampun. Ternyata Tuhan, apa itu benar? Saya mengkhianati dirimu, mengkhianati kamu Tuhan, hanya karena manusia itu loh, nggak mungkin selamanya saya. Ketika saya menjadi tua, mungkinkah Kosim akan menyintai saya terus? Ya bisa iya, bisa enggak ya, karena memang dia baik totality, baik banget. Ketika saya udah lama nggak sama Kosim, menemukan laki lain ya, laki lain ini saya nggak mau katakan ya namanya, anggap aja dia bekas polisi. Cerita dia bekas polisi, bahkan orang tua dia juga mengatakan dia bekas polisi. Ya Tuhan Yesus, betapa sengsaranya saya sama dia. Hampir setiap saat saya itu berusaha membahagiakan dia, membuat dia senang, tapi ya tetap aja semuanya serba salah untuk saya. Saya nggak pernah dipeluk dengan benar, saya nggak pernah disayang dengan benar. Semuanya itu sangat menyakitkan buat saya, tapi saya tetap bertahan. Kenapa? Saya rasa ada cinta memang di sana. Saya cinta bukan karena dia ganteng ya, bukan karena dia tampan, enggak sebenarnya. Ganteng itu relatif, karena pasangan saya banyak yang ganteng dan gak ada yang jelek memang. Sih manis kok, masih muda, tapi kan udah background yang hilang. Bahkan ketika sama si Iwan, sama Iwan, saya punya teman SMA saya dari dulu waktu SMA di naksir aku. Maaf, udah pulang, udah meninggal. Jadi ketika saya sama ini sama si Jack almarhum Jack ya. Jack itu mengatakan sama saya, daripada kamu sama dia, mending kamu sama aku loh San. Aku nggak akan pernah bikin kamu sakit hati. Benar, ketika saya disakiti sama saya selalu disupport. Baik sayang bukan berarti saya dipeluk ya. Pernah dia meluk saya sekali. Memeluk dalam arti ketika saya menangis, saya nggak tahan, saya dipeluk. Pelukan seorang sahabat, karena saya nggak, pelukan itu nggak menimbulkan rasa apapun sama ya. Rasa nafsu, rasa cinta nggak ada memang. Walaupun Jack itu lebih mulus memang, ya, kalau tinggi kalah sama itu memang. Jack juga nggak jelek ya, tapi memang saya nggak ada rasa. Ketika dia meluk saya merasakan bahwa dia sahabat saya. Tapi dia mengatakan gini, kenapa kamu nggak sama aku Aisan? Kita di Advent ya, background apapun sih nggak masalah kan, di Advent pun nggak masalah karena Tuhan Yesus. Kamu sama aku San, kamu tak bahagiakan. Terus aku bilang gini sama si Jack gitu, tapi aku nggak cinta loh Jack sama kamu. Dari SMA saya nggak ada rasa cinta. Gak apa-apa San, yang penting kamu selamat. Tapi tetap aja Jack itu nggak bisa membuat saya berlari ke arah dia. Tapi ketika saya butuh uang atau butuh butuh curhat atau butuh saya, aduh Jack saya gak kuat nih, dia selalu ada buat saya.
back to Iwan ya, back to Iwan. Saya sekarang udah menganggap antara saya sama dia sudah selesai. Dalam arti gini loh, kalaupun dia pernah menyakiti saya sudah maafkan. Dalam arti ketika saya dilukai, hampir aja ada momen dimana saya itu pulang kerja capek, intuisi ya, mungkin intuisi saya tajam ya, dia tuh dalam pelarian. Oh sorry, bukan, sorry, ini aja. Saya bilang sama dia, ini kos-kosan banyak, ada cowok, ada cewek, ada keluarga. Aku ini cemburuan mas, ya kan, aku ini cemburuan mungkin karena saya udah tua ya, dia masih muda. Aku minta kalau saya di rumah masih aku matanya jangan jelalatan. Kalau orang barat saya nggak tahu ya apa jelalatan, pokoknya orang Indonesia bilang itu matanya kesana kemari, mata keranjang gitu, ganteng kan. Saya bilang mas jangan gitu, aku ini kan kerja berat, capek. Terus ada di bawah itu, di bawah kosku kan atas bawah, aku sama Iwan di atas. Kosku di bawah itu ada cewek, dia punya suami. Emang kalau dipikir-pikir aku, kalau saya dalam kondisi terawat ya, saya lebih cantik sebenarnya, saya lebih mulus, saya lebih cantik. Saya waktu itu, saat itu sama Iwan, saya banyak kerja, saya udah gak terurus ya, muka sudah gak karu-karuan ya, karena terlalu kerja banyak. Terus badan juga cungkring, tapi gak segaring ini ya, saya masih ada lekuknya dikit. Tapi kalau di saat aku sama kostum itu, waduh saya bagus banget. Bagus dalam arti saya masih enak lah dilihat, masih mulusnya lebih kelihatan lah. Kalaupun saya jalan sama anak 28 sama 40 masih oke, masih nah sama Iwan pun masih oke sebenarnya. Tapi lawan di bawah saya mungkin masih jauh lebih muda ya, walaupun seorang ibu. Intuisi saya mungkin karena cemburuan, dia tuh suka caper sama si ini suami bohongan saya. Jengkel kan saya pulang kerja dia pakai baju yang aduh saya sih seronok ya, karena ini kan kos-kosan. Nah sama mas saya tuh nggak boleh pakai baju mini-mini, nggak boleh. Awas ya, di sini banyak anak laki-laki ngurus kan mas. Saya nata mas ini jelalatan, aku jengkel. Pulang kerja capek bilang, mas kamu tuh gimana, langsung emosi. Mas kamu ya apa sih, kamu itu loh udah tak bilangin kan udah sama cewek tuh jangan katanya jelalatan ya, tuh lihat kan akhirnya ceweknya ganjen kan sama kamu. Tengkar. Pagi harinya ketika saya mau berangkat kerja, saya kan bersihin depan rumah, depan kos saya itu ada keset, apa ya bahasa Indonesia ya, keset. Jadi ada keset gitu aja. Saya gablokin di pas si cewek itu mau berangkat kerja, saya gablokin bukan di depan, dia kan di bawah di atas. Jadi di lantai atas saya geblok prak gitu. Si mas marah, masku yang ini marah banget, saya diseret ke dalam, dikunci pintunya, dipukuli pakai itu paralon, ngerti nggak paralon? Paralon ya, lebih parah dari paralon tuh mungkin. Aduh pokoknya tebel banget. Saya dipukuli, kaki saya tuh nggak berhenti, kaki di tumit saya, nah di tumit ini, untung saya masih bisa jalan, nggak bengkak sama sekali. Terus sama dia, aku bilang, mas ampun, saya nggak akan lagi cemburuan, saya ampun, tapi mas gak berhenti mobil saya, karena saya awas kalau kamu nangis ya saya bunuh kamu. Nah ketika mau dipukul yang aduh, kayaknya saya gini, aduh Tuhan saya ini kayak mati hari ini, saya detik ini harus mati kayaknya. Saya udah gak melawan ya, saya kalau melawan saya nangis pas akan lebih marah lagi. Kalau saya melawan minta ampun saya juga pasti mas marah. Saya diam ya, mengucapkan satu kata, Tuhan saya punya anak di rumah, Tasya dan Sesta, masa sih Tuhan saya harus meninggal dengan cara seperti ini, hidup saya tuh mereka sebenarnya. Nah ketika detik-detik di saat mas sudah kesanan banget mukulin saya diam. Saya juga ingat kata-kata opa saya ketika opa mau dibunuh sama tentara Jepang. Sani, kalau kamu dalam bahaya, kalau kamu dalam suasana yang sangat-sangat ditekan orang, diam, hanya diam. Kenapa? Karena dengan diam kamu bisa memohon sama Tuhan. Nah kalau kamu belum waktunya pulang, kamu akan selamat, Sani. Seperti kata opa, ketika opa mau dibunuh, opa pakai bahasa Belanda, kamu ngapain bunuh saya? Saya itu nggak ada salah, ini negara saya. Kalau kamu bunuh saya, kamu tuh kan penjajah, ini negara saya. Kenapa kamu bunuh saya? Pakai bahasa Belanda, bahasa seperti itu ya. Nah kata
kata-kata itu saya ingat. Saya nggak bisa apa ya, saya ingat anak saya bilang di hati, anakku siapa di luar sana, aku gak mau mati kayak gini Tuhan, ampuni saya, tolong saya Tuhan, selamatkan saya. Pas di saat Mas lagi mengeluarkan gak karu-karuan itu dengan tatapannya seperti iblis, kan orang emosi kan seperti iblis, tiba-tiba telepon berdering. Mas itu ya entah kena apa ya, telepon berdering di HP saya, angkat. Ketika saya angkat, itu teleponnya Tasya. Mas tanya, siapa itu? Sandra. Anakku Mas, Tasya. Udah, jawaban. Nah, ketika dijawab itu Tasya tanya, Mama kapan pulang? Aku sendirian loh Ma. Ya wes nanti. Lah Mas bilang, awas kalau kamu pulang, awas kamu hari ini keluar. Nah, terus aku bilang, Mas ini kemana teleponnya? Yaudah matikan. Terus Mas kayaknya aku udah calling down, nggak tahu kenapa, itu mungkin kuasa Tuhan, saya nggak tahu. Aku diam, aku nggak berani keluar. Ketika saya melihat kaki saya ini, kaki tumit ini, sakitnya sudah di dalam, sakitnya kayak udah hampir pecah kaki saya. Saya bilang Tuhan, di hati tadinya, Tuhan saya harus cari makan untuk kaki ini. Saya nggak bisa berjalan, kalau kaki saya bengkak, kalau saya nggak bisa menuruni tangga, saya di atas, apa yang saya terjadi sama saya Tuhan? Di hati saya. Terus Mas bilang, sini kakimu mas gosok aja, kan sakit Mas pukuli. Terus saya bilang, kok usah Mas, gak apa-apa kok, saya nggak mau menimbulkan emosi kedua kalinya, gak apa-apa kok, nanti juga hilang sendiri ya. Oh nggak bengkak kok Sandra? Iya nggak bengkak. Sakit nggak? Nggak apa-apa, sakit sedikit, aku bilang gitu. Nah, aku diam. Saya diam. Malamnya karena aku mau pulang, kata saya sendirian mau jemput Tasya saya. Terus Mas bilang, kamu besok aja pulang ya, karena kakimu sakit, nanti apa kalau kamu turun dari tangga kakimu bengkak, kamu jatuh. Terus saya gini, aduh, seharusnya di hati saya aku pengen pulang sebenarnya, karena kan saya nggak tahu nanti kalau malam nanti Mas masih marah apa enggak. Ternyata sambil berdoa saya, Tuhan, saya SMS Tasya, nah Mama besok pagi aja pulang ya, setelah pulang kerja, karena hari ini Mama nggak ada badan, saya bilang gitu. Ya Ma, nggak apa-apa, besok aja. Esoknya saya bilang, Mas saya mau kerja. Memang nggak sakit, tapi ketika menurut tangga itu, ketika saya bekerja kembali, bengkak itu nggak ada memang, cuma sakitnya dikit. Di kerjaan saya berharap cepat-cepat pulang karena harus kasih makan Masku itu, walaupun jahat sama aku ya, udah aja, saya pernah bagian dari dia, saya ingin menyelamatkan dia menjadi orang baik, ternyata nggak bisa. Ya terserah Tuhan, siapa tahu nanti dia bertobat, saya nggak tahu. Nah, flashback, jadi saya tahu ternyata ada saat saya harus membuang Tuhan. Untuk menunjukkan apa Tuhan? Untuk mengukur rasa cinta saya, seberapa cinta sih kamu sama saya. Kok kamu bilang saya nggak akan ninggalin kamu Tuhan, saya harus sama kamu Tuhan. Nyatanya apa? Kosim loh, saya buang, walaupun buangnya hanya formalitas, lalu saya balik, tapi tetap aja membuang kan. Masa sabilillah berarti membuang. Itulah jawaban Tuhan. Saya tetap ditarik kembali karena saya itu bukan ruang saya sebenarnya. Walaupun semua agama itu indah, gak ada agama yang gak baik menurut saya, karena saya merasa nyaman di semuanya. Oke? Semoga Tasya ya Tuhan, kau ketuk kembali. Kenapa? Itu milikmu Tuhan, saya kembalikan lagi. Saya gak akan marahi dia, saya juga akan marahi laki itu karena gak ada gunanya sebenarnya. Saya akan emosi terus, saya capek terus. Saya juga ditegur sama mantu saya, dia bilang gak usah Ma, udah serahkan Tuhan. Ya udah, serahkan Tuhan untuk mengatur emosi saya menjadi kembali tenang. Saya serahkan sama Tuhan. Ya Tuhan, saya ingin lelaki yang Tuhan berikan untuk Tasya segera untuk mengambil Tasya, biar dia menjadi seorang anak yang baik seperti kata mama saya. Dia itu baik, Sandra. Kamu harus berbanyak pelan-pelan. Oke, Tuhan tolonglah kembalikan Tasya. Kalaupun lelaki ini sudah baik sama Tasya, dia bukan jodohnya Tuhan. Saya mohon Tuhan, saya serahkan dia. Saya gak akan marahi siapapun. Kembalikanlah dia untuk pasangannya yang benar, karena disitulah kebahagiaan sebenarnya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.